Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidul Imam Al-Arif Billah bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah rahmatullahi barar wa amaddana bi matadihil wafir fid daraini amin. Dan qala radhiyallahu anhu anwarun udhina laha fid dukhul wa anwarun udhina laha fil wusul. ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت فرق قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. Di sini beliau Imam Ibn Athaillah beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika memandang hambanya itu pantas untuk diisi cahaya-cahaya rahasia-rahasia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu disebut dengan anwar atau cahaya-cahaya. Maksudnya itu rahasia-rahasia keilmuan yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang hamba. Nah, beliau jelaskan bahwa cahaya tersebut ada dua, ada yang diizinkan untuk masuk ke dalam hati. Nah, tapi ada yang lebih dalam lagi, yaitu cahaya yang kemudian disampaikan kepada hati kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya mengingat tidak semua orang diberi oleh Allah cahaya tersebut, ilmu tersebut. Kemudian beliau menjelaskan rubbama waradat alaikal anwar. Ada kalanya mungkin kamu itu sebetulnya akan dikasih sama Allah, bahkan cahaya ilmu tersebut sudah dikirim, sudah berjalanan. Fawajadat al-qalb mahsyuan bisuaril athar. Tapi ternyata ketika cahaya tersebut dikirim, baru mau masuk ke dalam hatimu, ternyata cahaya tersebut mendapati hatimu tertutup dengan kotoran-kotoran yang tidak layak untuk ditempati oleh cahaya ilmu tersebut. Fartahalat min haitsu nazalat. Maka dia balik lagi, bendal, balik ke kemana dia datang, ya ilmu itu kembali lagi. Jadi nggak sembarangan. Ilmu ma'rifat tersebut bukan ilmu yang kita pelajari teori secara kitab teoristis gini, bukan. Melainkan bagaimana yang muncul dari seorang hamba yang bertobat kepada Allah dengan betul ikhlas dalam beramal, sehingga akan lahir dan tumbuh dalam hatinya bagaimana khusyuk di dalam ibadah, bagaimana dia tadi itu merasakan ihsan seperti hadis Nabi, sembahlah Allah anta abudullah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah secara langsung. Nah, itu dia merasakan. Kemudian dia merasakan lezatnya ibadah. Nah, itu kalau orang sudah diberi oleh Allah cahaya-cahaya ma'rifat tadi itu. Kalau kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya sahabi al-jalil, lau tahurat qulubuna ma syabina min kalamillah. Kalau hati kita itu kok bersih, maka kita tidak akan merasa kenyang dari ngaji. Ngaji itu lanjut lagi. Nah, makanya kalau kita ngaji kok terasa berat ya, tahu-tahu berapa halaman ini, waduh. Berarti ya perlu kita koreksi lagi, perlu kita bersihkan lagi. Nah, ini kata beliau, farriq qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu itu dari segala hal yang sifatnya itu tipu daya, hanya fana. Yes, hanya sekedar kesenangan-kesenangan duniawi saja. Kita senang dalam dunia ini boleh untuk mensyukuri, tapi jangan sampai tertipu dengan kesenangan yang sifatnya fana sampai melupakan akhirat kita. Ayo kita bergembira, kita bersenang, tapi dengan yang menguntungkan kita dunia akhirat. Farriq qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu itu dari segala hal yang penuh dengan tipu daya. Yamla'hu bil ma'arifi wal asrar, maka kalau kamu bersihkan itu hati kamu, kamu kosongi daripada segala tipu daya, maka Allah akan ganti, Allah akan penuhi dengan ma'rifat pengenalan kepada Allah wal asrar, dan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ya
hamba yang dipantaskan dulu sama Allah mendapatkan ilmu tersebut, kemudian diisi, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan al-mu'min, seorang yang mukmin itu yashghuluhu sana 'ala Allah an yakuna li nafsihi syakiran wa tashghuluhu hububullah an yakuna li hududihi zakir. Ini penjelasan yang cukup dalam, tentunya level orang-orang yang sangat soleh sekali. Kita perlu tahu, jadi kita itu apa ya, untuk kita jadikan tolak ukur, kita ini sudah cukup baik apa kurang baik, jauh dari baik, sehingga masih ada banyak level-level yang harus kita gapai. Nah, ini kata beliau, mukmin sejati itu orang yang dia tadi disibukkan untuk memuji kepada Allah daripada dia memahami, menyadari, mengingat-ingat an yakuna li nafsihi syakiran, bahwa dia ini seorang yang bersyukur. Maksudnya apa? Dia ini memuji Allah, alhamdulillah ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, dia tadi itu terlalu sibuk memuji kepada Allah tanpa memperhatikan bahwa dirinya ini sedang bersyukur. Maksudnya, saya ini bersyukur ya, masya Allah, saya ini hamba yang ingat loh sama Allah misalnya. Saya ini hamba yang berterima kasih sama Allah. Saya ini hamba yang memuji lah. Kalau ya itu ala kulli hal, minimal dia bersyukur aja sudah bagus kan gitu ya. Tapi ini selevel di atasnya lagi, kata beliau, yaitu ketika orang pokoknya sibuk memuji kepada Allah tanpa memperhatikan dirinya ini orang yang bersyukur atau tidak. Wa tashghuluhu huququllah an yakuna li hududihi zakiran. Dan dia terlalu sibuk dengan hak-hak yang harus ia tunaikan kepada Allah, ya, karena dia memandang dirinya ini adalah hambanya Allah, miliknya Allah, dia mengabdi kepada Allah tanpa kemudian mengamati dirinya ini adalah seorang yang berzikir kepada Allah. Saya ini berzikir kepada Allah. Enggak, orang yang mukmin itu sudah tidak lagi memperhatikan. Yang penting fokus saya khidmat sama Allah, apa yang menjadi kewajiban saya, keharusan saya kepada Allah, itu yang saya laksanakan. Nah, ini mengingatkan kita kepada hadis qudsi, apa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin, ya kama qala. Barang siapa yang dia itu selalu menyibukkan diri untuk mengingatku, zikir kepadaku, ibadah kepadaku, daripada meminta-minta kepadaku. Sebelumnya kita harus paham bahwa Allah itu sangat suka diminta. Bahkan kalau Allah itu nggak diminta, Allah akan murka. Nah, semakin hamba itu minta, Allah suka, gitu loh. Allah suka. Tapi lebih suka lagi kalau orang itu terlalu sibuk berzikir, terlalu sibuk ibadah, sampai doa itu nggak terucap. Nah, katanya Allah, barang siapa yang selalu menyibukkan dirinya untuk berzikir kepadaku, menyembah kepadaku, sampai-sampai dia lupa untuk meminta, maka saya akan beri kepadanya jauh yang lebih besar, jauh lebih banyak dan bernilai daripada apa yang aku berikan kepada orang yang minta kepadaku. Nah, ini dahsyat sekali. Kalau ada ulama itu misalkan, misalnya punya dua anak lah, ya walillahil matsalul a'la. Yang satu ini setiap hari ya, setiap melihat mukanya orang tuanya minta uang, setiap melihat mukanya. Ada yang satu ini enggak, terus pokoknya bapaknya nyuruh nyapu, bapaknya nyuruh belajar. Sampai dia tuh sangat jarang sekali minta itu. Bisa dibilang hampir tidak pernah minta. Kira-kira orang tua tadi cenderung, ya kalau ingin ngasih, cenderung pengen ngasih yang mana? Ya pasti dalam lubuk hati yang terdalam pengen ngasih yang tidak pernah minta ini. Masya Allah, ini nurut terus, tidak pernah minta. Sekalipun minta ya tidak apa-apa, ya dikasih orang anak. Tapi dalam hati itu pasti, ya Allah, ini loh tidak pernah minta, nurut terus. Akan dikasih jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada yang minta tadi itu. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya hamba yang bisa menggapai, merasakan apa yang digapai oleh orang-orang saleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.